Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPU Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Anugerahkan kami hari demi hari dengan kasih yang Tuhan berikan untuk kami juga dapat membagikan kepada yang lain. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mohon kebenaran firman Tuhan untuk kami pedomani di sepanjang hari, besok dan seterusnya dalam tuntunan. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami memahami dan melakukan firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di Mazmur 11. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar runtuh, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan itu adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sudahkah kita berhadapan dengan situasi yang sangat sulit, membahayakan jiwa dan raga kita? Bahkan kita tak kelihatan sulit untuk keluar dari situasi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana konstruksi berpikir Daud dengan pandangan imannya kepada Tuhan dalam memandang, dalam melihat situasi yang saya gambarkan tadi. Mazmur 11 ditulis oleh Daud ketika ia menghadapi ancaman yang serius. Kemungkinan teman-temannya menyarankan agar ia melarikan diri, mencari tempat yang aman secara manusiawi. Namun Daud menegaskan, pada Tuhan aku berlindung. Ini bukan sesuatu ungkapan yang pesimis ya, tetapi ini sebuah ungkapan iman. Sebuah keputusan untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya walaupun situasi sangat berbahaya dan mengancam jiwa dan raganya. Pada pasal 11 ini Daud menggambarkan dua hal kontras. Pertama, ancaman dunia orang fasik sedang membidik dia seperti busur panah dan dasar-dasar hidup tampak terguncang. Kedua, kedaulatan Tuhan. Tuhan tetap bersemayam di tahtanya. Matanya mengawasi umatnya, menguji hati manusia, membenci kejahatan, dan mengasihi keadilan. Pesan apa yang terlihat dari Daud, ungkapan Daud ini yang mengancam jiwa dan raganya? Pesannya jelas, meski dunia di sekitar ini goyah, ancaman yang begitu hebat, tapi tahta Tuhan tidak tergoyahkan. Perlindungan yang sesungguhnya tidak ditemukan di tempat persembunyian yang dibuat manusia, tetapi di dalam Tuhan Sang Pencipta, Penyelamat, dan satu-satunya Juru Selamat. Saudara-saudara, kita hidup di dunia yang sering membuat kita takut, khawatir, bahkan membuat kita minder tentang masalah keuangan, kesehatan, hubungan dengan sesama manusia, pekerjaan, atau ancaman moral dan rohani. Saat ini, menghadapi tekanan, kita cenderung mencari gunung kita sendiri.
Kita membuat strategi, koneksi, atau tempat aman buatan kita. Saudara-saudara, ingat Mazmur Daud mengingatkan kita bahwa perlindungan yang sesungguhnya adalah hanya dari Tuhan sendiri. Kita tidak temukan dari dalam dunia ini. Terlebih kita tidak temukan pada harta benda, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Perlindungan Tuhan memiliki makna yang sangat dalam. Yang pertama, mempercayai kedaulatannya walau keadaan tampak tidak aman dan nyaman. Menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya dalam doa sebagai wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Tetapi tetap hidup benar meskipun orang fasik tampak berkuasa. Saat kita memilih untuk berlindung kepada Tuhan, kita akan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh perlindungan dan kekuatan manusia. Berlindung kepada Tuhan bukan sekedar pilihan, tetapi kebutuhan rohani. Mazmur 11 mengajarkan bahwa meskipun dunia tampak goyah, Tuhan tetap memerintah, mengasihi, dan melindungi orang benar. Mari kita datang kepadanya setiap hari, bukan hanya ketika kita berada pada badai, tetapi juga saat langit cerah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan memelihara, melindungi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan mau menyertai sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Peliharalah kami, beri kami ketenangan dalam menghadapi setiap persoalan, bahkan ancaman jiwa dan raga kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.